Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembacaan buku Wahdatul Ummah, yaitu sekarang masih bab pertama, poin yang kedua, yaitu tentang keutamaan berjamaah atau fadilatul jamaah. Ya, ini babnya, bab keutamaan berjamaah, bab fadilah al-jamaah. Hadis yang ke-16 kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin wa yadullahi ma'al jamaah wa man sadda ilan nar, yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku dalam kesesatan, dan pertolongan Allah itu menyertai jamaah. Maka barang siapa menyendiri, niscaya dia menyendiri masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Lafadz ini miliknya dan Al-Hakim. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku ala dhalalatin, di atas kesesatan. Wa yadullahi ma'al jamaah, dan tangan Allah, maksudnya pertolongan Allah, ma'al jamaah, bersama jamaah. Wa man saddan ilan nar, dan barang siapa yang memisahi atau melepaskan, dia itu lepas ilan nar, lepas menuju neraka. Ya. Ini hadis yang ke-16. Sekarang hadis yang ke-17. Hadis tadi riwayatnya At-Tirmidzi, ya. Yang ke-17, Ani bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullahi ma'al jamaah. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertolongan Allah itu menyertai jamaah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Lafadz ini miliknya dan Al-Hakim. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan gharib. Ya, ini hadis yang ke-17, ya. Jadi Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yadullahi,
pertolongan Allah itu ma'al jamaah, ya, bersama jamaah atau menyertai jamaah, ya. Jadi yadullahi ma'al jamaah. Jadi pertolongan Allah itu menyertai atau bersama dengan al-jamaah. Nih. Jadi ini tadi apa? Bab tentang keutamaan berjamaah. Makanya kita di dalam rumah tangga itu berusaha dari awal, ya, kita harus berjamaah, ya, jangan sampai rumah tangga kita itu apa? Sendiri-sendiri, ya. Kita mulai dari keluarga itu harus berjamaah. Ya, nanti bergabung dengan kaum muslimin yang lainnya. Sekarang yang ke-18, hadis yang ke-18 masih tentang keutamaan berjamaah. Hadis yang ke-18, An Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kariha lakum salasan wa radiya lakum salasan radiya lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa an tansahu liwulatil amri wa karihalakum kila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atal mal, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla ridho terhadap 3 hal untuk kalian, dan Allah membenci 3 hal untuk kalian, yaitu Dia Allah ridho untuk kalian bahwasanya kalian menyembahnya, yaitu menyembah Allah, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, bahwasanya kalian menasehati orang yang Allah serahkan kepadanya urusan kalian, dan bahwasanya kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan, dan kalian tidak berpecah belah, dan Dia Allah membenci buat kalian kila wa qala, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Imam Ahmad, lafadz ini miliknya. Hadis juga hadis Muslim, Malik dan Ibnu Hibban. Ya, ini hadis yang ke-18 An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah anan Nabiya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu radilakum, ya, Allah itu ridho kepada kalian salasan 3 wa karohalakum salasan, dan Allah itu membenci kepada kalian salasan 3, ya, yaitu 3 perkara atau 3 apa tadi, ya, 3 perkara, ya. Jadi Allah benci kepada 3 hal, ya. Di mana tadi? Jadi Allah ridho kepada kalian salasan 3 hal, wa karohalakum salasan, dan Allah membenci kepada kalian 3 hal. Yang pertama yang Allah ridho, radiyalakum anta buduhu, ya, Allah itu ridho kepada kalian bahwasanya kalian tuh mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya, atau menyembah kepadanya, ya. Jadi Allah itu ridho
kepada kalian, ya, bahwasanya kalian itu tak butuh itu mengabdi kepada Allah saja. Yang pertama yang Allah ridhoi. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan bihi dengannya syai'an, dengan sesuatu apapun, dengan sesuatu, ya. Jadi yang kedua, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, atau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi Allah ridho, ya. Jadi Allah ridho kepada kalian itu apabila kalian itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya. Itu yang kedua yang Allah itu ridho. Yang ketiga, wa antang sohu liman walahullahu amrokum, ya. Dan bahwasanya memberi nasihat kepada orang yang Allah mewalikan urusan kalian, ya. Kalau di sini tadi apa? Yaitu kalian itu menasihati orang yang Allah serahkan kepadanya urusan kalian, ya. Jadi wa angtasohu liman walahullahu amrokum, ya, bahwasanya kalian itu memberikan nasihat kepada orang yang Allah mewalikan urusan kalian, ya. Jadi maksudnya apa? Jadi menasihati, ya, menasihati para wali, para pemimpin. Jadi ada pemimpin yang keliru, ya, maka kalian yang menasihati, kalian memberikan nasihat kepada pemimpin kalian, yaitu pemimpinnya orang-orang muslim, orang-orang mukmin, ya. Maka Allah ridho kepada kalian, ya, jika kalian tuh mau memberikan nasihat kepada pemimpin atau wali-wali yang Allah tunjukkan urusan kepada mereka, ya. Wa liman walahullahu amrokum, yaitu kepada siapa yang Allah mewalikan urusan kalian. Jadi itu yang ketiga, ya. Jadi memberikan nasihat. Mulanya kita itu saling menasihatilah. Mulanya di dalam berjamaah itu apa? Ya saling menasihati. Kalau ada kesalahan di antara jamaahnya, misalnya satu keluarga ada yang keliru, ya harus dinasihati, dibetulkan. Ya, kalau kita itu melakukan seperti itu, Allah itu ridho, ya. Terus selanjutnya yang sekarang yang Allah itu benci, wa karohalakum salasan. Sekarang, dan Allah membenci kepada kalian 3 hal, yaitu yang pertama, wa anta tasimu bihablillahi jami'an, ya. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an, dan ini tadi masih lanjutan nih. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an, dan bahwasanya berpegang teguhlah kepada tali Allah jami'an, ya, dengan seluruhnya. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh kepada tali Allah jami'an, semuanya. Ya, jadi ini masih kelanjutannya tadi. Jadi ini belum.
Jadi ini masih kelanjutan sing tadi sing apa? Apa yang ketiga tadi. Jadi Allah dan bahwasanya Allah itu ridho kepada kalian yang memberikan nasihat kepada orang yang Allah mewalikan urusan kalian, dan berpegang teguhlah bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah jami'an semuanya. Ini masih 3 hal yang Allah ridhoi tadi. Ya, jadi ini perintahnya dari Allah. Kita disuruh untuk berpegang pada talinya Allah semuanya. Ya, berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang yang ketiga yang Allah benci, wa karohalakum salasan, yaitu yang pertama wala tafarraqu. Ya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, jangan sampai kalian itu berselisih, ya, sehingga kalian keluar dari al-Islam. Jadi Allah ini membenci wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi ini nasihat dari Allah, ya, agar kita tidak berpecah belah. Dan yang kedua yang Allah benci, wa karihalakum qila wa qala, dan dia Allah itu membenci kepada kalian qila, dikatakan, wa qala, dan mengatakan. Jadi Allah itu benci kepada kalian itu qila wa qala. Jadi misalnya enak berita, ya, langsung disampaikan, ya, urung disaring, urung dilihat benar dan tidaknya, ya, ilmu itu benar atau tidak, belum sampai diteliti langsung qila wa qala. Ya, makanya akhirnya nanti akan menjadikan fitnah itu ada nang di situ. Ya, orang paham, orang ngerti berita niki bener apa ora, langsung disampaikan kepada yang lainnya. Ya. Makanya kalau kita itu dapat informasi, dapat ilmu, atau dapat apa saja, disaring dulu, dilihat dulu kebenarannya. Jangan langsung qila wa qala. Ya. Dikatakan dan mengatakan. Terus yang ketiga yang Allah itu membenci 3 hal tadi. Yang ketiga, wa kasratas su'ali wa idha'atal mal. Ya. Dan banyak bertanya, ya, wa kasrota, dan banyak soal itu bertanya kan, dan banyak bertanya, wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Ini. Jadi orang itu jangan banyak bertanya. Apa sidik tekone, apa sidik tekone. Ya. Berbeda dengan apa? Kita enggak mengetahui ilmu, enggak mengetahui untuk mengamalkan itu harus punya ilmu kan. Kita bertanya, setelah itu mengamalkan itu enggak apa-apa. Tapi hari ini kebanyakan orang itu apa? Bertanya, banyak bertanya, tapi tidak mengamalkan. Ya, mulanya Rasulullah SAW menjelaskan pada hadis ini, wa kasrota su'ali wa idha'atal mal, dan banyak bertanya dan menyia-nyiakan mal, harta. Jadi harta kita itu jangan sampai kita sia-siakan. Kalau kita punya uang, ya gunakan untuk fisabilillah, di jalan Allah. Ya, ojo kita barang yang enggak bermanfaat kamu beli. Ya, enggak ada manfaatnya. Ya, misalnya mau sudah punya barang kok beli lagi, itu nanti akan menyia-nyiakan harta. Ya, kalau bisa jangan. Ya, gunakan untuk hal-hal yang baik. Misalnya hari ini sudah punya, ya hal yang lainnya yang digunakan untuk fisabilillah di jalan Allah. Ya, mulanya nih kalau menyia-nyiakan harta itu termasuk apa? Yang dibenci oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu hadis yang ke-18. Sekarang hadis yang ke-19. Ini agak panjang. Ini nanti sampai 20. Tinggal 2 hadis lagi insyaallah. An Muhammad saya ulangi. An Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi Jubairin qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khayfi faqala nadarallahu abadan sami'a maqalati fawa'aha summa adaha ila man lam yasma'ha farubba hamilin fiqhin la fiqha lahu wa rabba hamilin fiqhi ila man huwa afqahu minhu salasun la yaghillu alaihinna qalbun mu'min ikhlasul amal saya ulangi la yaghillu alaihinna qalbun mu'min ikhlasul amalallahi wa ta'atu lidzawil amri wa luzumi jama'atil muslimina fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Yang artinya dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya Jubair, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Khaif, lalu beliau bersabda, semoga Allah memuliakan seorang hamba yang mendengar omonganku, lalu ia menjaganya dan menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. Boleh jadi orang yang mendengar hadis itu tidak memahaminya. Dan boleh jadi juga yang menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya. Ada 3 hal yang kalau hati seorang mukmin itu memilikinya, maka dia tidak akan menyimpang dari kebenaran, yaitu ikhlas dalam beramal, mentaati para pemimpin, dan menetapi jamaah muslimin. Karena sesungguhnya doa mereka mengenai semua yang ada dalam jamaah. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, dia mengatakan ini adalah hadis sahih menurut syarat Syaikhani dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Ya. Jadi ini hadis yang ke-19. Ya. Hadis yang ke-19. Ada yang ke-19 tadi. Yang pertama bahasanya siapa tadi? Rasulullah SAW berdiri di Khaif, lalu beliau bersabda, semoga Allah memuliakan. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memuliakan seorang hamba yang mendengar omonganku, lalu ia menjaganya dan menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. Jadi ini Rasulullah SAW itu memberikan nasihat kepada kita, ya. Semoga Allah memuliakan seorang hamba yang mendengar omonganku. Berarti apa? Sabdanya Rasulullah SAW. Jadi dia nek disampaikan Rasulullah, ya. Jadi kalau Rasulullah SAW itu bersabda, terus kalian itu mendengarkan hadisnya, lalu menjaganya, menjaga omongan dari Rasulullah SAW tadi, dan menyampaikannya, yaitu setelah itu mendakwahkan kepada orang yang belum mendengarnya, ya, boleh jadi orang yang mendengar hadis itu tidak memahaminya, dan
boleh jadi juga yang menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya. Jadi kadang-kadang wong ngrungokne ngoten urung paham, tetapi disampaikan kepada orang yang lebih paham, akhirnya apa? Bisa orang yang paham tadi bisa menjelaskan atau dia lebih paham apa yang disampaikan oleh orang tadi. Ya, jadi ini mulane baiknya suatu ilmu itu apa? Kalau kita itu dapat ilmu, sampaikan kepada yang lainnya. Apalagi itu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi boleh jadi juga ia menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Jadi kita sampaikan pada orang yang lebih paham, ora apa-apa gitu loh. Ya, ada 3 hal yang kalau hati seorang mukmin itu memilikinya, maka dia tidak akan menyimpang dari kebenaran itu. Loh. Jadi ada apa? 3 hal, salasun la yanggilu alaihinna qalbu mukmin. Ya, tidak akan menyimpang, ya. La yanggilu alaihinna, tidak akan menyimpang dari kebenaran alaihin atas mereka, ya, hatinya qalbun mukmin, hatinya seorang mukmin, ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi ada 3 hal yang kalau hatinya seorang mukmin itu memilikinya, maka dia tidak akan menyimpang dari kebenaran. 3 itu apa? Ya. Yang pertama, ikhlasul amali lillahi wa ta'atu lidawil amri. Ya. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Ya, ikhlasul amal. Yang pertama itu adalah ikhlas beramal. Jadi kalau bisa kita itu apa? Di dalam beramal itu ikhlasul amalillah, ya. Ikhlas beramal karena Allah. Jadi kita dalam beramal apapun, di dalam beramal ibadah, ya misalnya sholat, puasa, haji, ya, itu harus diniatkan karena Allah, jangan kepada yang lainnya, ya. Ikhlasul amalillah, ya, ikhlas beramal karena Allah. Nah, beramal ikhlas karena Allah itu nggak usah di apa jenis. Nah, misalnya diundat-undat, misalnya dia bersedekah, ya pokoknya karena Allah, ya wes karena Allah, jangan karena manusia, jangan itu andal-andalan yang lainnya, ya. Jadi ini, jadi hati kita akan apa? Tidak akan menyimpang dari kebenaran itu apabila kita di dalam beramal itu ikhlas karena Allah, ya. Yang kedua, wa ta'atu lidzawil amri, ya, dan taat kepada pemilik urusan. Ya, kalau di sini mentaati para pemimpin. Ya, wa ta'atu lidzawil amri. Ya, dan taat kepada pemilik urusan, maksudnya kepada pemimpin. Jadi kalau kalian itu misalnya tadi di dalam jamaah itu sudah ada pemimpinnya, maka kita harus mentaati kepada pemimpin kaum muslimin yang mengurusi kita. Jadi kalau kita sudah punya ada pemimpinnya, ya, pemimpinnya kaum muslimin, ya, maka kita harus wa ta'atu, harus mentaati, ya, mentaati pemimpinnya tadi. Jadi itu kalau kita itu mentaati para pemimpin, ya nanti kamu tidak akan menyimpang dari kebenaran tadi.
Terus yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin. Ini. Jadi yang ketiga yaitu melazimi jamaahnya kaum muslimin. Ya. Jadi melazimi atau menetapi jamaah muslimin. Jadi ini perintahnya Rasulullah SAW tadi. Kalau kita tidak mau menyimpang, ya, maka kita harus melazimi jamaatil muslimin. Jamaahnya orang-orang muslim, ya. Di sini jamaatil muslimin. Kita harus melazimi. Jadi kalau menetapi itu apa bahasa lainnya? Apa bahasa lainnya? Nah, di sini menetapi jamaah. Berarti harus berada di situ di misalnya ada di situ ada jamaah muslim, ya dia berada di situ, ya, di dalam jamaah muslimin tadi, ya, mengikuti hukum-hukumnya Allah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah itu diamalkan, ya. Terus dia itu mengamalkan syariatnya Allah itu dengan berjamaah, ya. Mulanya kita harus melazimi jamaatil muslimin, harus berada di situ. Kalau ada masalah dimusyawarahkan bersama, ya, bersama kaum muslimin, ya. Dalam beribadah ya juga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kelanjutannya hadis, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, ya. Apa tadi yang selanjutnya, karena sesungguhnya doa mereka mengenai semua yang ada di dalam jamaah. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Maka sesungguhnya doa mereka itu tuhitu meliputi mi waraihim, dari belakang mereka. Maksudnya doanya kaum muslim itu mengenai semua yang ada di dalam jamaah tadi, kaum muslimin. Jadi sebenarnya kalau kita itu berdoa untuk orang-orang mukmin, ya biasanya berdoa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ya. Semuanya yang kalau dia itu muslim, ya, maka dia mendapatkan doa dari saudara-saudara muslim yang lainnya. Inilah keuntungan kalau kita itu menjadi seorang muslim. Mulanya di sini perintahnya Rasulullah SAW artinya walazumu jama'atil muslimin, dan lazimilah jamaahnya orang-orang muslim. Maka kalau orang muslim itu mendoakan untuk muslim yang lainnya, ya itu akan sampai kepada saudara muslim yang lainnya. Contohnya misalnya hari ini di Palestina, saudara kita itu dibantai, dibunuh, maka doakan, ya. Maka kalau kita itu hari ini mendoakan kepada mereka, maka doa kita akan sampai kepada mereka, ya. Mulane yang dikatakan jamaatul muslimin, saudara-saudara kita muslim dimanapun berada, kalau dia itu mengatakan Allah Rabbku, Nabi Muhammad itu nabiku, kitabku adalah Al-Quran, maka dia saudara muslim. Mulanya kita punya kewajiban untuk saling mendoakan kepada mereka. Mulanya di sini Rasulullah SAW menerangkan fa inna da'watahum tuhaitu min waraihim. Maka sesungguhnya doa mereka akan meliputi dari waraihim, dari belakang mereka. Maksudnya akan meliputi kepada saudara-saudara muslim yang lainnya, ya. Itu hadis yang ke-19. Hadis yang terakhir,
Hadis yang ke-20. An Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal bin al-Harits a'lam. Qala ma'a'lamu ya Rasulullah. Qala a'lam ya Bilal. Qala ma'a'lamu ya Rasulullah. Qala annahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri misla man amila biha min ghairi ayang kusa min ujurihim syai'an wa man ibtada'a bid'ata dhalalatin la yardahallahu wa rasuluh kana alaihi mislu asami man amila biha la yang kusu dzalika min auzarin nasi syai'a, yang artinya dari Katsir bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal bin Al-Harits, ketahuilah, dia Bilal mengatakan, apa yang harus aku ketahui wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ketahuilah wahai Bilal. Dia Bilal menjawab, apa yang harus aku ketahui wahai Rasulullah? Beliau bersabda, bahwasanya siapa yang Beliau bersabda bahwasanya siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang sudah mati sepeninggalku, maka sungguh dia akan mendapat pahala semisal orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang mengada-adakan hal yang sesat, tidak meridhokan Allah dan Rasul-Nya, maka dia menanggung dosa semisal dosa orang yang mengamalkannya. Yang demikian itu Yang demikian itu tidak mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa manusia. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan berkata ini adalah hadis yang hasan. Ya. Ini dari hadis yang ke-20, hadis yang terakhir dari bab atau poin yang kedua, yaitu melazimi jamaah. Ya. Jadi ini kita ulang. Jadi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada Bilal bin Harits, ya, "I'lam, ketahuilah wahai Bilal, i'lam, ketahuilah." Kan gitu. Sing Bilal menjawab, "Qala ma'alamu ya Rasulullah." Apa yang harus saya ketahui ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda lagi, "I'lam ya Bilal, ketahuilah ya Bilal." Qala, ya, Bilal mengatakan lagi, "Ma'alamu ya Rasulullah." Apa yang harus aku ketahui ya Rasulullah? Ya, jadi ini Rasulullah SAW itu kalau mau menyampaikan hal yang penting itu diulang-ulang ya. Ya, dalam menasihati itu. Mulanya kalau kita itu mendapatkan nasihat, kok diulang-ulang atau ditegaskan, itu ya perhatikan. Ya, bangun tidur, ya, itu ya harus diulang-ulang. Ya. Terus selanjutnya tadi mana enggak? Ilmu ya Rasulullah. Terus tadi ma'alamu ya Rasulullah, maka qala Rasulullah SAW bersabda, annahu man ahya sunatan min sunati qad tat ba'di fa inna lahu minal ajri mislu man amila biha min ghairi ayang kusa min ujurihim syai'a. Ya. Jadi Rasulullah bersabda,
annahu bahwasanya man barang siapa yang ahya sunatan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku min sunati dari sunnah-sunnahku, qad umitat sungguh dimatikan ba'di sesudah, maksudnya sesudahku yaitu Rasulullah SAW setelah meninggal, fa inna lahu min ajri mislaman amila biha min ghairihi ayang kusa min ujurihim say'a, maka sesungguhnya lahu baginya itu minal ajri pahala mislu seperti man amila seperti orang yang beramal biha dengannya man min ghairi dari selain atau dari apa tadi, tanpa mengurangi ya, ghairi ayang kusu ayang kuso ya, dari tidak mengurangi min ujurihim dari pahala mereka sayan sedikit pun. Jadi Masya Allah ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda ya, jadi barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang sudah mati ya, sunnah-sunnah Nabi itu misalnya hari ini sudah jarang diamalkan sepeninggalnya Rasulullah SAW ya, kalau orang itu menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Masya Allah ya. Contohnya hari ini misalnya siwak ya, hari ini koyo-koyo wis langka, meskipun sebagian kaum muslimin masih ada yang mengikutkan sunnah. Misalnya di lingkungan kita nggak ada, ya amalkan. Kalau kalian tuh mengamalkan terus ada orang yang mengamalkannya ya, maka kamu mendapatkan pahala mereka dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka sendiri ya. Makanya sunnah-sunnah Nabi sing hilang itu apa, mari kita hidupkan ya, sunnahnya memakai jilbab, mengamalkan sunnah Nabi, sholat sunnah ya, misalnya sholat tahajud ya, atau sunnah-sunnah yang hari ini apa koyo-koyo wis renek ngono ya, maka hidupkan ya, koyo azan apa, azan 2 ya sebelum subuh itu ya, sebelum kan azan yang pertama dan azan yang kedua azan subuh ya. Itu kalau enggak ada terus kamu mengadakan apa, maksudnya menghidupkan sunnahnya Nabi itu ya, maka kamu akan mendapatkan pahala ya. Makanya di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang sudah mati sepeninggalku ya, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka ya. Contohnya hari ini sholat itu aja loh, kita kan cah cilik-cilik itu apa, hari ini kan ya belum banyak yang belum bisa, maka apa, ajari mereka. Nek sampai iso ngajari mereka terus dia akhirnya sholat ya, maka pahalanya itu kamu mendapatkan pahala dari anak-anak yang mau mengamalkan tadi ya, dan tidak mengurangi pahalanya anak-anak sendiri ya. Masya Allah. Jadi kita kalau bisa mengajari orang itu sunnah-sunnah yang hari ini misalnya nggak diajarkan, kayak maca Al-Quran. Nah, sama mengajari apa, maca Al-Quran pada orang lain sampai bisa, sampai dia mengamalkan, Masya Allah ya. Contohnya surat Al-Fatihah, hanya surat apa, mengajari orang lain Al-Fatihah, setelah itu orang itu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu Masya Allah. Wah, ini isokti ngama apa, menyampaikan ilmu kepada orang lain itu sampai orang itu bisa ya, terus sampai orang itu bisa mengamalkannya, itu Masya Allah ya. Sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Jadi ini bab yang
terakhir dari bab apa tadi? Yang bab kedua tadi, fadilah atau keutamaan berjamaah. Jadi ini dalam hadis yang terakhir ini tadi apa? Menghidupkan sunnahnya Nabi, ya. Nah ini maksudnya apa ya? Ya berjamaah kan tadi menyampaikan ilmunya kepada orang lain, ya menghidupkan sunnah Nabi terus menyampaikan ilmu kepada orang lain. Nah itu harus berjamaah, ya. Mulanya ada keutamaan sendiri, ya, di dalam kita hidup di lingkungan masyarakat yang mereka itu berjamaah. Itu akan ada keutamaan-keutamaan tersendiri, ya. Mungkin ini aja bab yang kedua yang dapat kita bacakan, yaitu bab fadilatul jamaah, ya, bab keutamaan berjamaah. Oleh karena itu mari kita awali di dalam rumah tangga kita, ya, kita harus berjamaah mengikuti syariatnya Allah dan Rasulnya, sehingga nanti kita akan ditemukan oleh Allah dengan jamaatul muslimin, jamaahnya orang-orang muslim yang mereka berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.